Pak Budi, gimana Pak pemeriksaannya tadi? Oh jadi maaf ya, saya tutup saya Katanya jadi ketum partai. Ya. Pak, jadi Pak Prabowo tahu Pak, saksi yang Pak. Dan memframing. Sahabat SZ, akhirnya Budi Ari selesai diperiksa di kurang lebih jam 5:15. Artinya kalau dihitung masuk dan keluar itu dari jam 10 katanya masuknya ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 jam. 7 jam lebih. Anggaplah 1 jamnya istirahat 6 jam. Tapi ketika ditanya diperiksa berapa lama, Budi Ari menjawabnya 2 jam katanya. Ya. Dari jam berapa tadi Pak Pak? 2 jam. Ya. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak? 2 jam. Ya. Berarti kalau 2 jam, 4 jamnya lagi ngapain nih? Boleh dong kita curiga, harus, wajib gitu. Apalagi pada orang-orang yang memang terindikasi. Jadi Budi Ari selesai diperiksa, sayang sekali, kok sayang sekali. Ternyata tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya. Jadi sebagai saksi saja, ditanya kemudian pulang jam 5:15-an lah. Ditanya oleh wartawan itu bagaimana, apa yang dilakukan dan segala macamnya. Nanti kita lihat videonya. Tapi yang pasti fix hari ini Budi Ari tidak ditetapkan sebagai tersangka. Entah besok atau lusa ya. Menunggu perkembangan. Hanya banyak pihak, tokoh termasuk Mahfud MD yang mengatakan ya sumbernya memang ada di Budi Ari. Bahkan beberapa pengamat yang mengatakan layak Budi Ari dijadikan tersangka karena 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, saya juga sempat beberapa menit yang lalu, kalau nggak salah sejam atau malah kurang lah ya, saya meminta pendapat dari sahabat SC Channel semua. Menurut sahabat SC bagaimana nih? Dugaannya bagaimana nih? Nah, jadi kita akan coba lihat ya. Ternyata begini kata netizen. Budi Ari telah selesai diperiksa di Barreskrim terkait kasus judi online. Dia mengatakan sedang membantu kepolisian. Menurut dugaan Anda, coba kita lihat baca lengkapnya ya. Apakah dia terlibat judi online? Yang masuk 41 menit yang lalu ya, belum 1 jam. 41 menit yang lalu suara sudah masuk 2.300 suara. Menurut sahabat SC yang mengatakan terlibat penuh 95%. Wow, dahsyat sekali. Wah, itu kan subscribernya kelompoknya sendiri ya. Silahkan dibuat versi sebaliknya gitu ya. Kan suka begitu. Membiarkan tuh artinya tidak terlibat, tahu tapi dibiarkan, tapi dianya tidak terlibat. 3% ada yang memilih. Yang tidak terlibat juga ada. Loh, itu sahabat SC juga. 1%. Apakah dia buzzer? Wallahu a'lam bishawab. Memang banyak buzzer juga yang subscribe channel ini untuk untuk memantau dan mengcounter. Atau dari intelijen barangkali.
Ya sah-sah saja, nggak apa-apa, silahkan ya. Dan tidak tahu 1%. Jadi dari 2.300 suara tidak tahu, menyatakan tidak tahu 1%, apakah Budi Ari terlibat? Tidak terlibat 1%, kan ditanyanya dugaannya gitu ya. Membiarkan 3%, 95% menganggap terlibat penuh. Segera selesaikan pemeriksaannya, langsung bui. Waduh, sayang sekali itu tidak terjadi ya. Sekarang sudah di rumahnya, sekarang lagi makan malam mungkin. Saatnya pihak berwenang tegas sesuai dengan hukum, dengan adil. Tapi masalahnya Budi Ari ini kan orangnya Jokowi banget gitu. Mungkin tangan kanannya atau tangan kirinya lah. Dan yang memeriksa kan kepolisian ya. Polisinya katanya masih selama pasti Pak Listio agak sulit gitu untuk kita berharap lebih. Banyak pihak mengatakan begitu. Jadi ya agak susah juga. Sebagai menteri seharusnya tahu akan hal ini. Hanya sekarang ini yang dibutuhkan adalah ketegasan, goodwill, kemauan dari aparat penegak hukum di bawah kendali Presiden Prabowo. Bukan Presiden Jokowi, itu ya yang harus dibedakan. Harusnya Pak Listio begininya ke Pak Prabowo, bukan ke Pak Jokowi. Singkirkan dulu pejabat aparat seperti Pratikno, Tito, pimpinan KPK, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri pilihan Jokowi. Memang sudah ada 300 perwira tinggi TNI yang dimutasi ya. Orang-orang kritis di zamannya Jokowi malah sekarang mendapatkan tempat di rezimnya Pak Prabowo. Itu sudah bagus, sudah keren ya. Ya tinggal yang atas-atasnya nih. Ya kalau mereka bisa samina watona kepada Pak Prabowo, sebetulnya kan kenapa tidak ya. Hanya masalahnya dikhawatirkan banyak pihak ada deal-deal gitu di belakang dengan Joko Widodo gitu untuk mengamankan terahnya Joko Widodo. Kan yang sudah pasti ada Bobi Nasution yang terpilih gubernur di Sumatera Utara, ada Gibran, wapresnya Pak Prabowo, kan itu yang akan dijaga oleh Jokowi. Pastikan PPATK fair mengungkap rekeningnya Budi Ari. Nah ini yang penting juga. Ini harusnya bersamaan, simultan. Diperiksa juga ini rekeningnya Budi Ari. Alur-alur dari judi online itu uangnya kemana aja nih? Kan ada dugaan masuk ke Projo. Nah agar Projo bersih, ya bukalah rekeningnya ya. Nih saya tidak terlibat. Nah itu kan bagus, keren. Bohong kalau menteri tidak tahu, semuanya atas perintahnya, bawahan hanya menjalankan. Semoga Budi Ari membantu kasus ini biar cepat selesai. Amin. Kalau dia pilihan Jokowi ya pasti terlibat lah. Saatnya penegak hukum berani menindak pejabat yang salah. Keren. Dia terlibat, polisi juga. Wah ini ngeri memang katanya. Ini tuh kalau dibongkar seterang-terangnya ini akan melebar dan akan meningkat gitu. Jadi akan banyak yang terbuka, terbongkar. Ya bagus aja kalau buat kita mah ya. Buat mereka yang panik. Jadi Budi Ari pun mungkin hari ini dalam kondisi yang penuh kepanikan gitu. Kalau kemudian ada statement dari Pak Prabowo, buka, bongkar semuanya, tidak peduli siapa yang terlibat, tangkap. Nah, pasti bikin Budi Ari panik. Sisa-sisa makhluk titipan Mulyono. Aduh, betul dia sedang membantu. Oh, membantu setor katanya. Janganlah. Di Cina bisa tidak ada korupsi. Aduh, kok mati. Ngeri di Cina ya. Ini kalau mau ngikutin Cina tuh itunya gitu. Bukan kebijakan memindahkan orang-orang secara besar-besaran. Mukanya menunjukkan kalau Budi Ari pembohong. Oh ya, masa sih? Coba kita lihat. Ini muka ini. Ini memang ekspresinya lucu-lucu ya. Yang satu mendelik, yang satu tutup mulut, yang satu ya ini agak sulit juga untuk kita analisa ya. Harus agak ada konteksnya dulu. Tapi begini. Ini pernyataan Budi Ari setelah selesai diperiksa. Kita dengarkan ya. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua,
pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Berapa lama? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? bahwa tidak terlibat dalam Berapa jam? Jawab ini. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak? Pak? 2 jam. Ya. Ya. Sama presiden Pak. Pokoknya saya membantu. Saya korban ini. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Bapak diperiksa betul Pak? Enggak. Fitnah itu. Ya, jadi bagaimana katanya menurut Anda, Budi Ari terlibat atau tidak?